Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah allazi la nabiyya ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pada pengajian yang ke-42 pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua jemaah? Alhamdulillah. Perbanyak minum air putih, Pak. Sekarang kalau ini makin tebal. Malam pun terasa sekali kalau malam. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 1437 Hijriah. Insyaallah kalau menurut kalender kita hari Kamis depan. Nah, jadi nampaknya kalau tahun baru Islam agak slow-slow saja. Kalau tahun baru Masehi segala macam acara kita adakan. Walaupun sebetulnya syariat tidak menuntut kita untuk melaksanakan peringatan tahun baru Islam seperti itu, tapi minimal kita tahu, anak-anak kita pun tahu kalau kita punya tahun tersendiri, bukan tahun orang lain, minimal dulu. Nah, sebelum masuk ke kaji, saya ingatkan tentang amalan 10 Muharram. Karena nanti begitu pertemuan berikutnya sudah lewat tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Asyura itu artinya 10. Bukan pada umumnya orang banyak beranggapan 10 hari puasa selama Muharram, yang sebetulnya menurut sunnah Rasul puasa pada tanggal 10. Berbeda. Ada nanti yang meyakini puasa selama 10 hari, yang sebetulnya menurut sunnah puasa tanggal 10. Asyura itu tanggal 10, bukan 10 hari. Nah, kalaupun ada yang mau puasa 10 hari tak terlarang, tidak ada. Karena memang di dalam ayat juga ada bagi mereka yang haji, ya kan? Ada puasa 10 hari, Pak, ya, yang kemudian disempurnakan di tanah air selama 3 hari. Tapi bukan itu kaitannya. Kaitannya adalah puasa Muharram itu puasa tanggal 10. Kalau ada yang mau puasa 10 hari juga tak terlarang. Tapi apa nama puasanya? Mungkin juga puasa Senin Kamis, kalau kebetulan Senin Kamis. Puasa Daud kalau dia mau puasa Daud. Kemudian kalau juga tidak ada lagi puasa sunnah aja, tak terlarang. Tapi yang ada dalilnya adalah tanggal 10 yang disebut dengan Asyura. Rasulullah SAW sebelum diwajibkan bulan Ramadan, beliau sudah puasa. Itulah puasa Asyura. Tapi tak dianjurkannya sama sahabat. Jadi Nabi itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, beliau sudah sering puasa Asyura, tapi tak dianjurkan sama sahabat. Dia puasa sendiri aja. Sama dengan salat duha, kemarin kita sudah pelajari. Nabi mewajibkan dirinya salat duha, tapi tak dianjurkan kepada sahabat. Aku aja yang wajib, kalian tidak. Witir, aku wajib, kalian tidak.
Apalagi kemarin itu ada 3 Nabi wajib, sahabat tidak. Apa? Witir, duha, apalagi? Hah? Sholat sunnah tak apa? Bukan. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Jadi Nabi tidak mewajibkan kepada kita, khusus dia. Sama Asyura juga, Rasul itu seakan wajib bagi dirinya, tapi tak dikasih tahu oleh sahabat. Begitu datang bulan Ramadan, maka Rasul bersabda, nah silakanlah yang tetap mau Asyura silakan, yang tidak mau Asyura juga silakan, karena kita sudah puasa wajib tersendiri, yaitu puasa Ramadan. Itu dia historianya. Ternyata begitu hijrah ke Madinah, Rasulullah menjumpai kebiasaan orang Madinah Yahudi yang puasa juga tanggal 10 Muharram. Ditanya, kenapa kalian puasa 10 Muharram? Kata orang Yahudi di Madinah, kami merayakan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun tanggal 10 Muharram di Laut Merah. Kemenangan Musa otomatis juga tanggal 10 Muharram. Sementara itu banyak pula keyakinan yang beredar, walaupun tidak ada nas yang kuat tentang ini. Nabi Adam alaihissalam diampunkan dosanya 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam mendarat di pulau yang paling tinggi sesudah banjir bandang 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api sesudah 40 hari 40 malam 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun sesudah 40 hari 40 malam 10 Muharram. Nabi Lut selamat dari bukit yang ditembakkan tanggal 10 Muharram. Banyaklah yang diumumkan, wallahu a'lam. Nabi Yusuf keluar dari penjara 10 Muharram, macam-macam lagi. Yang ada dalam hadis itu, orang Yahudi merayakan kemenangan Musa atas Fir'aun 10 Muharram, maka kami puasa, kata orang Yahudi. Apa jawab Rasulullah? Ana haqqu bi Musa minkum. Kalau kalian merayakan kemenangan Musa atas Fir'aun dengan puasa, maka aku lebih berhak lagi merayakan itu daripada kalian. Kenapa rupanya? Ya Musa itu Nabi kita juga, Nabi yang mulia. Bahkan bertemu Nabi Muhammad secara spesifik waktu Isra Mi'raj. Bolak-balik Nabi Muhammad membuat Nabi Musa, balik kau ke atas Muhammad, minta keringanan. Kan itu ada ikatan emosional yang sangat kuat rupanya antara Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian merayakannya dengan puasa, aku lebih berhak. Nah, makin kuatlah Nabi puasa. Bahkan Nabi memberitahukan ke kampung-kampung puasa Asyura. Ketemulah Nabi dengan serombongan orang yang sedang duduk-duduk, masih makan anaknya, mereka pun makan. Kalian tidak puasa hari ini? Kata orang-orang kampung Ansor ini. Kenapa Muhammad kita puasa hari ini? Ini tanggal 10 Muharram. Kata mereka, iya, di antara kami ada yang puasa, tapi di antara kami ada yang tak ingat, lupa dan tak tahu. Udah terlanjur makan paginya, macam mana ini? Jawab Rasulullah, bagi yang dari pagi sudah puasa lanjutkan, bagi yang terlanjur makan minum paginya, puasalah sisa harinya. Jadi boleh puasa kalaupun sudah terlanjur makan minum di pagi hari, puasa setengah hari. Puasa riuk-riuk kata kecil dulu kan ini, kalau lapar tetap periuk. Nah jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh. Kalaupun itu terjadi karena lupa, catat tanggalnya. Nanti tanggal 23 di kalender, ya. Tanggal 23 di kalender, tanggal 10 Muharram. Kalau memang lupa, niatnya juga paginya lupa, malam udah makan, udah minum, ya kan? Teringatnya suhur, wah cuman ini lanjut puasalah
niatkanlah waktu sholat zuhur. Kalau teringatnya adalah pas waktu sholat zuhur, gak apa-apa. Sah puasa, sah. Walaupun mungkin nilainya tidak sama dengan yang full 1 hari. Nah, kata sahabat lagi, ya Rasulullah, samalah kita dengan Yahudi. Kok sama? Ya, iyalah. Mereka kan puasa 10 Muharram, kita ikut-ikutan. Kan Rasul suka menyelisih orang Yahudi. Kalau orang Yahudi suka berkumis tebal, maka kata Rasul, cukur kumis kalian, panjangkan jenggot. Itu sengaja untuk menyelisih orang Yahudi. Jangan sama dengan Yahudi. Jadi apapun yang diperbuat Yahudi, Rasul tidak mau sama. Ya juga kata Nabi, kalau kita puasa tanggal 10 saja, samalah kita dengan orang Yahudi. Kalau begitu, lain bapak itu amal mobil, la asuman natasir. Kalau aku masih hidup tahun depan, aku pasti berpuasa tanggal 9. Supaya apa? Berbeda dengan puasa orang Yahudi. Kalau aku besok masih hidup, ini bahasa isyarat. Nabi kalau dia bilang begini, itu pertanda tahun besok dia tidak akan hidup lagi. Ternyata betul. Beliau mengucapkan itu tanggal 10 Muharram, hanya jarak 2 bulan saja. Muharram berlalu, Safar datang, Rabiul Awal, beliau sudah meninggal pada tanggal 12 Rabiul, 2 bulan saja. Persis 2 bulan 2 hari sesudah diucapkan, meninggallah dia. Berarti sempat Nabi puasa tanggal 9? Tidak sempat, tapi sudah terucap. Dan itu cita-cita Nabi. Hukumnya sunnah bagi kita melanjutkan cita-cita Nabi. Maka sunnah juga lah kita puasa nanti tanggal 9. Tanggal 9-nya disebut Asyura, tanggal 10-nya disebut Asyura. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebaiknya juga kita tambah jadi 3 hari dan tanggal 11. 9, 10, 11. Silakan jemaah pilihlah. Yang utama 10 Muharram. Lebih mantap lagi tanggal 9, 10. Kalau mau ikut juga jadikan 3 hari, 9, 10, 11. Berarti 23, 24, 25 nanti tanggal kalender kita. Nah jemaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya, bukankah hari itu hari yatim? Pertanyaan ini perlu kita jawab. Muharram itu bukan hari yatim. Kita takut nanti kalau terbiasa disebut Muharram hari yatim, 10 Muharram, akan ada spesifikasi sehingga orang bilang, udahlah nanti kalau menyentuh anak yatim, tunggu 10 Muharram. Ini enggak boleh. Hari yatim itu kapan? Kulla yaumin, tiap hari. Ya, ayat mengikat bahwasanya kalian termasuk penghuni neraka selama kalian mengabaikan anak yatim. Jadi setiap hari yatim. Tapi biasanya orang bersedekah pada 10 Muharram pada anak yatim. Tak salah itu, ya tak salah tak. Kapan saja, tapi jangan khususkan hanya 10 Muharram. Sama yang nanti kawan datang ke rumah minta zakat fitrah, apa kita bilang? Kalau bapak minta zakat fitrah, tunggu lebaran tahun depan. Benar. Memang sudah begitu aturannya kalau minta zakat fitrah. Tapi kalau minta sedekah, tiap hari. Nah itu dia. Kalau dia datang dulunya minta zakat fitrah, tunggu tahun depannya bu, baru ada lagi zakat. Nah, tiap hari kita bersedekah ke yatim kalau mampu. Sebaiknya juga ajak ke rumah, tinggal di rumah, ya kan? Tinggal di rumah. Saking pentingnya tinggal di rumah, nikahi mamanya. Setuju Pak? Hah? Kan? Menikah ampat itu dalam Quran bukan berdiri sendiri perintahnya. Menikah ampat itu dalam Quran dihubungkan dengan pengasuhan anak yatim. Jangan salah. Ayatnya fa in khiftum alla taqsitu fil yatama
fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat semaksimal mungkin kepada anak yatim yang dalam asuhan kalian, maka nikahilah wanita yang baik menurut kalian. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Hubungannya anak yatim dulu. Ini kasusnya banyak orang melihara anak yatim zaman itu, janda-janda perang, anak-anaknya diasuhin. Ternyata nggak maksimal. Kenapa? Mamanya nggak ikut diasuh. Maksud ayat ini, nikahi yang kedua, ketiga, keempat itu bukan wanita-wanita muda, anak gadis atau janda-janda muda yang nggak punya anak. Bukan. Maksudnya nikahilah mamanya si anak yatim itu. Nah, itu ayatnya. Jadi saking pentingnya memelihara anak yatim. Jadi jangan sebelum Muharram. Boleh, tapi jangan khususkan. Nah, jemaah mendengar Allah. Tapi ada hadis Rasulullah riwayat Baihaqi, siapa yang meluaskan rezekinya pada hari ini, hari Asyura, kepada dirinya, keluarganya, Allah akan luaskan rezekinya selama 1 tahun ini. Apa maksud hadis ini? Sunnah memang berbagi, bersedekah pada tanggal 10 Muharram, dianjurkan bukan? Allah luaskan rezekinya selama 1 tahun. Nah, kalau memang kita mau bersedekah berbagi 10 Muharram, silakan berdasarkan hadis itu. Tapi jangan katakan itu hari raya yatim, karena nanti akan membatasi orang akan berbagi kepada anak yatim. Jadi kalau mau undang makan minum silakan. Kalau mau undang anak yatim, ya mantap kali. Tapi hari itu kita puasa, itu pula macam mana caranya? Kita puasa sementara kita mau berbagi. Nah, dua-duanya sunnah. Baik teman muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar mengingatkan kaji kita saja. Sebelumnya tahun lalu sudah pernah kita terangkan. Kita masuk ke sholat berjamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Kata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda bahwa sholat berjamaah lebih mulia dari sholat sendiri 27 derajat. Hadis Bukhari Muslim. Ada juga di hadis lain mengatakan 25 derajat. Sama itu. Saya sering mengungkapkan kepada jemaah pengajian, kalau ada pun dalam hadis, dalam Quran kalimat 777 itu merupakan kelipatan-kelipatan balasan. Itu bukanlah kalimat akhir, itu bukan batasan. Contoh, orang yang bersedekah di jalan Allah, Allah lipat gandakan seperti menanam biji. 1 jadi 7 tangkai. Setiap tangkai 100 buah. Artinya 1 jadi 700. Itu kata terakhir tidak? Kata terakhir bukan? Bukan. Ayat itu sendiri yang mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, masih Allah lipat gandakan lagi dari yang Dia kehendaki. Jadi 1 kali 700 itu bukan kata terakhir. Sama. Ikatlah mereka dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Al-Quran. Seret mereka orang-orang munafik itu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kan bisa diukur itu 70 hasta kita. Berapa meter kira-kira? Mungkin sekitar 50 meter katakanlah, atau 40 meter. Sedangkan akhirat azab neraka itu sesuatu yang tak bisa diukur. Kenapa Al-Quran mengukurnya? Itu bukan bahasa ukuran. Jadi 70 di situ saking panjangnya dikatakan Al-Quran 70 hasta. 700 kali lipat itu bukan ukuran terakhir. Saking banyaknya dibahasakan Al-Quran 700 kali lipat. Sama nanti dengan sholat ini, bukan ukuran terakhir 27 kali atau 25 kali. Saking banyaknya pahalanya dibahasakan dengan 27
7. Bahasa kita juga sering begitu. Orang kaya 7 turunan. Apa maksudnya 7 turunan? Apa turunan ke-8 langsung sial? Hah? Turunan kami kaya semua. Ya, tapi kau sial. Kenapa? Turunan ke-8. Bukan 7 itu angka terakhir. Saking kayanya tidak akan habis kemungkinan besar. Kalau ada orang berkata pusing kepala saya 7 keliling, apa maksudnya 7 keliling? Tidak terkira lagi pusingnya itu. Kalau perlu benturkan kepala yang keliling. Bukan habis pusing dia keliling-keliling 7 kali, dia tambah pusing. Nah, itu dia bahasa. Jadi kalau ada hadis mengatakan 27 derajat salat jamaah, ada lagi hadis lain mengatakan 25 derajat salat jamaah, enggak usah dipertentangkan. Yang mana yang benar Ustaz? Bukan begitu tujuannya. Tujuannya saking banyaknya pahalanya. Wallahu a'lam berapa derajat? Bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000. Karena pasti beda salat jamaah maghrib dengan salat jamaah subuh. Beda enggak? Beda. Orang sholat sebelum subuh 2 rakaat aja sudah lebih bagus daripada bumi dan isinya. Konon lagi sholat subuhnya berjamaah. Jadi jangan dibuat itu kata terakhir. Kita lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul rajuli fi jama'atin tat'abu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dha'fan wa zalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yaqutuhu illa shalah lam yaqut khutwatan illa ruki'at laha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla malam yahdas." Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, solatnya seorang laki-laki berjamaah akan dilipat gandakan dibanding solatnya di rumah atau di pasar atau di tempat kerja lainnya. Dibandingkan berapa? 25 kali lipat derajatnya. Demikianlah kalau dia berwudu, dia perbaiki wudunya, kemudian dia keluar ke masjid, dia tidak keluar dari masjid kecuali sesudah sholat, maka tidaklah dia melangkah kecuali setiap langkah akan diangkatlah derajatnya dan dihapuskan dosa-dosanya. Apabila dia sudah sholat, tidaklah berhenti malaikat bersolawat kepadanya atau mendoakannya selama dia masih berada dalam mushollanya. Selama kita di masjid ini, walaupun sudah sholat, malaikat terus mendoakan kita. Walaupun enggak sholat lagi, mungkin duduk-duduk silaturahmi, apalagi pengajian begini, malaikat terus bersolawat kepada kita. Nanti dari kita keluar masjid, setiap langkah 1 derajat, setiap langkah 1 pahala dihapus, 1 dosa dihapuskan. Melangkah lagi 1 derajat dinaikkan, 1 dosa dihapuskan. Begitulah perginya, begitulah pulangnya. Mulianya orang sholat berjamaah. Jadi sekali lagi, jangan dipertentangkan 25 kah atau 27. Maksudnya bukan angka tadi, tapi saking banyaknya pahalanya. Kemudian Allahumma sholli alaihi Allahumma arham wa la yazalu bi sholatihi man tazara shalah. Jadi orang yang duduk-duduk di musalla, kemudian dia berkata Allahumma sholli alaihi Allahumma arham. Ini malaikat berdoa kepadanya, ya Allah, berikan dia keselamatan, berikan dia rahmat. Terus demikian sampai masuk waktu sholat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarqasa alaihi lahu fa yusalli fi baiti faraqasa lahu falamma wallahu faqala hal tasma'un nida'a as-salat qala na'am qala fa'ajib wa Muslim. Satu hari ada orang buta menghadap Nabi, Abdullah bin Maktum. Jadi tukang azan Nabi. Ada 2 tukang azan zaman Nabi, satu Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Khusus sholat subuh mereka berbagi 2 waktunya. Yang pertama Abdullah, yang kedua Bilal.
Kenapa? Sholat subuh di zaman Nabi ada 2 kali azan. Nah, jemaah muliakan Allah. Abdullah yang buta datang, ya Rasulullah, aku buta. Enggak ada yang menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya tidak berjamaah di masjid? Maunya di rumah aja ya Rasul. Saya nggak bisa ke masjid. Nabi awalnya kasihan, dia juga, benar juga kawan ini. Masa buta mesti pula dituntun ke masjid. Udahlah kata Rasul, sholatlah di rumah. Nah, ini Nabi kasihan, sholat di rumah. Begitu ini orang buta mau pulang, Nabi berubah pikirannya. Oh sini dulu, sini. Kenapa lagi ya Rasul? Kau dengar azan enggak dari rumah? Dengar ya Rasul. Nah kalau begitu sempurnakan. Karena kalau sudah dengar azan, sholatlah berjamaah. Nah ini saja orang buta saja disuruh sholat berjamaah ke masjid. Apalagi kita alhamdulillah yang matanya masih sehat, syukuri. Makin rajin kita sholat berjamaah ke masjid. Kemudian wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min salasatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihim shalah illa qad istahwaza alaihim syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna ma yaqulu zikbu min al ghanamil qasiyah rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Kata Rasulullah, tidaklah 3 orang dalam satu kampung atau dalam satu dusun kecuali mereka tidak mendirikan sholat berjamaah, maka setanlah yang menguasai mereka. 3 orang saja kita, 2 orang saja kita di kampung itu tetap disuruh sholat berjamaah. Kalau tidak, setan menguasai kita. Kenapa? Kata Rasulullah, tidaklah serigala memakan domba kecuali domba yang terpisah dari jamaah. Nah, ini dia permisalan. Yang paling mudah digoda setan itu yang tidak sholat berjamaah. Di rumah banyak gangguan, pasti banyak. Anak-anak, suara televisi, ya kan? Kiri kanan kita kalau sholat di kamar kelihatan lemari, kelihatan kasur, macam-macam lah. Nah, memang banyak gangguannya. Jadi tidaklah serigala memakan domba kecuali domba yang terpisah dari rombongannya. Riwayat Abu Daud. Kemudian hudurun nisa'il jamaah fil masajid wa fadlu salatihinna fi buyutihinna. Macam mana Rasulullah SAW membagi urut-urutan shaf bagi wanita, dan sebaiknya bagi wanita sholatnya di masjid apa di rumah. Kita lihat. Yajuzu lin nisa'il khuruju ila al-masjid wa shuhurul jamaah bi syaratin ay yatajannabna ma yasiru syahwa wa yad'u ila al-fitnah min az-zina wat tibi. Boleh, nah ini jangan dilarang. Boleh wanita hadir di masjid sholat jamaah, boleh dengan syarat 1, mereka menghindari hal-hal yang menimbulkan syahwat laki-laki. Yang kedua, menghindari hal-hal yang berbau fitnah. Yang ketiga, menghindari perhiasan. Yang keempat, menghindari wangi-wangian yang mencolok. 4 syaratnya. Jangan membuat sesuatu yang membuat laki-laki tergoda. Pakaiannya ketat masuk masjid. Itu sekarang banyak tuh. Masjid udah mirip gereja sekarang. Anak-anak gadis, ibu-ibu datang ke masjid bawa tas. Tas apa? Tas mukena. Bukannya dipakai dari rumah, nanti pakai mukenanya di masjid. Itu udah mirip gereja dibuat di masjid. Habis itu begitu selesai sholat, buka mukena pula di masjid, bersisir pula jadi kaca masjid. Buka aurat, haram. Sebelum masuk masjid sudah tutup aurat. Kewajiban menutup aurat bukan hanya karena sholat, tapi karena masuk masjid. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tolong ditegur itu anak-anak gadis kita yang pergi ke masjid baru pakai mukena. Dari rumah sudah pakai mukena, atau mungkin dari rumah dia sudah pakai baju kurung, berjilbab, itu bagus. Jangan pakai rok pendek, rambut masih terbuka, tasnya di bawah. Tas apa? Tas mukena. Ini tidak boleh. Kemarin saya buka di YouTube sholat Idul Adha di Istiqlal.
gereja Istiqlal. Begitu selesai sholat, Hatib naik mimbar, barisan ibu-ibu bukain jilbab. Yang pegawai, yang polisi, yang tentara, yang perempuan-perempuan buka jilbab. Bukan enak mereka dengar khutbah itu seperti mendengar acara arisan, padahal masih dalam haram. Saya herannya Hatibnya nggak menegur. Harusnya ditegur. Khusus ibu-ibu, jangan dulu buka mukanya. Ini masih rangkaian sholat. Dan khusus dalam masjid tidak boleh. Di luar juga tidak boleh. Tapi lebih berdosa kalau buka aurat dalam masjid. Jadi ingat tuh, 4 syaratnya kalau wanita mau ke masjid. Pertama, menghindari hal-hal yang berbau syahwat. Yang kedua, menghindari fitnah dari laki-laki. Yang ketiga, jangan berhias berlebihan. Yang keempat, jangan pakai wangi-wangian yang mencolok. Boleh? Boleh masuk masjid. Kemudian Pak Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'un nisaa ayyahujna ila al-masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Kata Rasulullah, jangan kalian larang para wanita masuk masjid. Ini di antara sebahagian golongan ada justru yang melarang. Jangan masuk masjid, di rumah. Nabi katakan jangan dilarang, tapi sholat mereka di rumah jauh lebih baik. Inilah hadisnya. Jangan dilarang wanita ke masjid, tapi sholat mereka di rumah jauh lebih baik. Khususnya siapa? Wanita yang masih punya tanggung jawab yang spesifik, anak kecil. Banyak juga ibu-ibu yang tidak lagi punya tanggung jawab spesifik, tinggal berdua sama bapak di rumah. Anak sudah nikah semua, cucu jauh-jauh, malah di rumah seram sholat sendiri. Udah ikut suami ke masjid, itu paling paten lagi. Kenapa? Tanggung jawab di rumah sudah tidak ada. Dan kalau dia ke masjid dengan umurnya yang tua, fitnah sudah nggak ada. Betul nggak? Betul nggak? Kalau ada nenek-nenek masuk masjid, siapa yang kena koda? Ada. Kalau ada juga terlalu. Tapi kalau anak gadis, ibu-ibu masih muda, apalagi janda pula, ya banyak kali faktor itu. Banyak kali. Kemudian yustahabbu sholatu fil masjid illa ba'da allazi yatama fihi al-adadul katsir lima rawahu Muslim an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna azaman nasa fi sholati ajrun ab'aduhum ilaiha mamsa. Disunahkan apabila kita mau ke masjid diperbanyak langkah. Ingat nih, berbanyak langkah. Kata Rasulullah, semulia-mulia manusia dalam sholat, yang paling banyak pahalanya, yang paling jauh rumahnya dari masjid. Mohon maaf nih, bukan sombong nih, yang paling banyak pahalanya di sini saya. Iya, bapak-bapak hitungan rodanya cuma berapa? Kalau saya cuma 12 kilo kemarin, Pak. Nah, ini dia. Makanya sahabat itu menurut riwayat, kalau mau ke masjid, sengaja langkahnya gini kan. Bukan karena nggak bisa melangkah cepat, hitung-hitungan nih, biar banyak pahalanya. Kecil-kecilkan langkah. Itu satu. Yang kedua, Nabi bilang kalau pergi dari sebelah kanan, pulang dari sebelah kiri, biar melengkung. Tahu melengkung ini? Kalau lurus kan dekat, bulatkan biar jauh. Yang ketiga, tujuannya silaturahmi, pergi ngajak orang, pulang mengingatkan orang. Makanya tempuh jalan yang berbeda. Itu sunnah itu, Pak. Kecuali memang jalan ke rumah kita cuma satu, mentok kang buntu, apa boleh buat. Jemaah mengatakan Allah. Dari sunnah yang lebih jauh rumahnya ke masjid lebih banyak pahalanya. An Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salat laki-laki dengan laki-laki lain jauh lebih suci daripada salatnya sendiri. Wa salatu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Salatnya bersama dua orang
lebih banyak jamaahnya, maka lebih Allah cintai. Jadi pahala berjamaah itu juga ditentukan oleh jumlah jamaah. Apa maksudnya? Ini kalau boleh pilih-pilih sebenarnya, carilah masjid yang ramai jamaahnya. Lebih ramai, lebih banyak pahala. Tapi jangan pula semua macam itu. Kosong pula masjid setempat, kan? Jadi serba susah juga kita menerapkan. Kalau yang lebih bagus menurut saya, karena masjid setempat. Makin ramai, ajak lagi orang. Makin ramai, makin besar pahala. Kemudian istihbabus sa'yu ilal masjid bisakinah. Jangan tergesa-gesa berjalan ke masjid. Berjalan tenang. Ini yang disukai. Yundabul masya ilal masjidi ma'as sakinah wal wiqar. Disunnahkan berjalan ke masjid dengan hati-hati dan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Walikrahul isra' was-sa' bi anna al-insana yu'minu musalla min hini khurujihi ila shalah fa an Abi Qatadah qala. Kenapa disunnahkan jalan santai? Karena seseorang itu, katanya di sini, sudah dihukum sholat semenjak dia keluar dari rumah sampai dia melaksanakan sholat. Gini loh, saya walaupun terlambat, semenjak saya keluar rumah yang memang niat saya sholat, itu saya sudah dihitung sholat. Jadi jangan lagi terburu-buru memaksakan diri sampai nanti jatuh, ada yang ketinggalan. Ya kan? Saya pernah buru-buru pergi ceramah, sorban udah mantap, kain udah mantap, baju kok udah mantap. Begitu saya takbir lupa, belum pakai peci. Belum pakai peci, Pak. Ketawa orang lihat. Nggak boleh buru-buru. Kenapa? Mulai dari rumah kita sudah dihitung, sudah sholat. Niatnya. Kemudian bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a jalabata rajul rijal falamma shalla qama masalukum qalu istajarna ila salat fala taf'alu idza ataitumus salata fa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi waktu itu sholat, tiba-tiba datang ke lemak bayangan laki-laki. Macam bayangan saya, Nabi habis sholat bilang, kenapa? Kamu tadi terburu-buru. Kenapa yang kelihatan kelebat bayangan? Masuk barisan. Apa kata laki-laki? Kami buru-buru ya Rasul mengejar jamaah, takut ketinggalan. Apa kata Rasul? Jangan lakukan demikian. Kalau kalian datang ke masjid mau berjamaah, santai saja jalan. Santai saja jalan. Jangan buru-buru. Kalau kalian dapat, sempurnakan. Kalau kalian luput, tambahkan. Kalau dapat, maksudnya kita sudah belajar, dapatnya itu kapan? Maksimal apa? Ruku, iktidal dapat lagi? Tidak, ruku terakhir. Kalau masih dapat ruku walaupun sesaat sekedar mengucapkan subhanallah satu kali, enggak sempat al-azim lagi. Hanya subhanallah, al-azimnya udah tegak imam. Masih dihitung satu rakaat. Jadi kalau dapat sempurnakan, kalaupun luput tambahkan. Itu kata Nabi. Tidak masalah, tambahkan yang tertinggal. Bahkan kita datang sudah tahiyat akhir, apa yang dilakukan? Ikut saja. Tapi tak jadi hitungan sama sekali. Habis itu kita tambah. Kalau 4 rakaat, kalau 3 rakaat. Tapi dalam catatan mereka kita sudah sholat berjamaah. Itu dia. Jangan buru. Yundabu lil imami ayyukhafif as-shalah bil ma'mumin. Di hadis Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihi muddahu was-sakin wal kabir fa idza shalla li nafsi falyatula ma syaa. Dua jemaah. Ini dia yang mantap untuk para imam termasuk kami ustaz. Disunnahkan bagi imam ringankan sholat bagi makmum.
Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, kalau kalian mengimani manusia, ringankan sholat, karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sudah tua. Ringankan sholat. Maksudnya, pertama, bacaan habis Al-Fatihah sedang-sedang saja. Jangan pula habis Al-Fatihah biasa ya sedang bilang paling 2 ayat tuh. Rupanya lanjut. Dongkol jemaah di belakang. Ini jadi fitnah, jadi dosa, tak boleh. Ya. Tapi juga jangan ayat langganan aja. Bukan tak boleh ayat langganan, tapi kalau kita makin banyak membaca ayat, makin banyak pahala. Ini sholat maghrib, kul, isya, kul juga, subuh, kul lagi. Sah tidak? Sah. Malah ada hadisnya. Kenapa kau baca kul terus, kata Nabi? Aku cinta sama kul Allah. Kau masuk surga karena cintamu, kata Rasulullah. Dapat dalil lah yang suka kul ni kan? Jemaah menghargai Allah SWT. Kenapa? Pertimbangkan juga kondisi jamaah yang tua, yang sakit. Kasihan yang sakit, dibelah-belahi datang di masjid. Sampai di masjid dikerjai sama imam. Udah patah-patah pinggang, rukuknya lama pula. Terakhir pas mau bangkit kawanku tak bisa lagi bangkit. Kenapa? Udah terpaku di situ. Jemaah menghargai Allah SWT. Juga jangan terlalu cepat. Terlalu cepat juga orang tua ini dari sujud ke bangkit itu lama itu Pak. Dia bangkit itu lama, makanya pun perlahan. Ada tawaninannya yang sedang-sedang. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Tapi kalau kalian sholat sendiri, faliyatul ma yasha, panjangkan semaumu. Itu hadisnya. Kalau sholat sendiri panjangkan semaumu. Nabi kalau sholat sendiri bengkak kakinya. Ada juga salah pasang sahabat ikut-ikutan di belakang Nabi. Jadi boleh Pak ya, orang sholat sendiri kita ikut, walaupun sholat sunnah. Sahabat kita udah belajar itu makanya. Dia ikut di belakang diam-diam. Nabi sholat sunnah. Rupanya salah pasang kawan. Udah setengah jam gak rukuk Nabi. Mak, cemana caranya ini? Terakhir baru 2 rakaat mundur dia. Ini hadis itu. Nabi sholat sendiri ya salah sendiri, kenapa ikut? Tapi kalau Nabi berjamaah sholat wajib, dia pasti ringankan. Itu dia. Kemudian Ruya Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la dakhala bis sholati wa ana uridu italatuha fa asma'u buka as-sabi fa tajawwazu fi sholati mimma a'lamu min shiddati wa jadi ummihi min bukai, kata Rasulullah. Aku ingin agak memanjangkan sedikit sholat, tapi tiba-tiba aku dengar suara anak kecil menangis. Ini kejadian Nabi lagi imam di sholat, terdengar anak kecil menangis di luar masjid. Maka apa yang dilakukan Nabi? Aku membayangkan betapalah dukanya, betapa sedihnya ibunya yang sedang sholat mendengar anaknya menangis. Maka aku ringkaskan sholatku, kata Rasul. Gara-gara mendengar anak kecil menangis, diringkaskannya sholat berjamaah. Dalam riwayat lain diceritakan lagi habis sholat berjamaah, barulah ketahuan ternyata ibu si anak itu tak ikutnya sholat. Dugaan Nabi saja, andai kata ikutlah mamanya sholat, betapa sedihnya hatinya mendengar anak menangis. Nyatanya tak ikutnya sholat. Itu pun dipanjangkan, dipendekkan Nabi sholat. Jadi banyak pertimbangan kalau kita memimpin sholat berjamaah. Tapi kalau subuh Pak, bolehnya panjang? Boleh. Karena biasanya kalau sholat subuh itu pertama di samping rakaatnya cuma 2, itu udah pilihan. Udah pilihan. Yang memang sengaja datang itu ya kan? Kan bukan orang yang sambil-sambilan lewat. Jadi kalau subuh itu silakan lebih panjang. Tapi jangan panjang kali. Tapi kalau maghrib Pak, nih perhatian nih, terutama bagi masjid pinggir jalan, itu banyak orang lewat. Banyak orang lewat kalau maghrib. Jangan main panjang. Di samping memang waktunya singkat. Udah mantap itu. Kalau kuliah ilmu rakaat pertama, 10 rakaat itu udah paten itu. Jangan panjang kalau maghrib. Pertama
singkat waktunya, kedua banyak orang lewat, dan itu sembarang orang, kecil besar, tua muda, sakit dengan sehat, semua ada di sini. Ini kadang di masjid, jangankan sholat berjamaah, nunjuk imamnya aja bisa 5 menit. Pak Haji lah, masalah Pak Ustaz, Pak Haji lah, sudahlah itu yang baru keluar, alah itu aja yang baru tamat kesana. La ilaha illallah, udah 5 menit. Terakhir abang becak. Pikir-pikirnya kapan cari setoran kalau begini. Nah, jadi jangan pula begitu. Kalau sudah ditetapkan imam, dialah imam. Itu dia. Kalau datang orang lain, walau bacaannya bagus, atas seizin imam. Nanti kita pelajari. Ada ketentuan, termasuk ustaz sebenarnya. Lebih bagusnya imam tempatan daripada ustaz. Lebih bagus. Karena lebih bagus dia yang tahu, mengerti kondisi jamaah. Ustaz kan tidak. Ustaz itu dianggap orang luar yang tidak tahu persis kondisi jamaah. Yang tahu siapa? Imam yang ditunjuk. Nah, iya. Saya juga pernah mengimami sholat Jumat di protes kawan. Saya nggak dikasih tahu kalau ada mayat di luar masjid. Harusnya memang imam yang tahu itu orang tempatan. Ustaz kok panjang kali tadi sudah, kenapa? Ada mayat di luar masjid. Loh, saya tak tahu, saya bilang. Kalau tahu ya saya mainkan hadis tadi. Kau masuk surga karena kecintaanmu sama qul huwallahu ahad. Nah, itu. Tapi karena saya tak tahu ya saya mainkanlah agak panjang dikit. Karena memang ada petunjuknya lebih panjang sholat daripada khutbah. Nah, inilah pentingnya orang dalam tempatan itu yang jadi imam. Jadi dia tahu kondisi. Nah, kemudian kita ulangi lagi, ternyata Nabi hanya karena mendengar suara anak kecil dia ringkaskan sholatnya. Ditolakul imam rakaat ula wa bizaru man ahassa bihi dakhilan liyadrukal jamaah. Ini penting bagi para imam termasuk para ustaz. Panjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Apa gunanya? Menunggu jamaah yang terlambat. Nah, mau sholat maghrib kah, mau sholat isya, apalagi subuh, panjangkan rakaat pertama. Jangan cepat. Apalagi tahunya imam kalau jamaah ada yang lari-lari. Panjangkan lagi rukuknya kalau sudah terlanjur rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditahan malaikat punggungnya. Tak bisa bangkit waktu. Gara-gara apa? Rupanya ada jamaah yang terlambat. Itulah Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia terlambat? Di depan dia ada seorang tua yang berjalan pelan sekali. Tak sampai hati yang melewati orang tua itu. Udahlah katanya, biarlah terlambat sholat. Yang penting tidak melanggar etika, bukan melanggar hukum. Tidak melanggar etika mendahului orang tua. Ternyata begitu sampai di depan masjid, begitu kecewanya Ali. Kenapa? Kakek-kakek tadi lurus saja masuk masjid. Ternyata dia kakek-kakek Yahudi. Padahal gara-gara itu dia terlambat sholat, malaikat menahan punggung Nabi. Begitu Ali masuk, dia takbir, dia rukuk, baru dilepaskan malaikat punggung Nabi. Itulah dalil yang mengatakan dapat rukuk walaupun satu tasbih itu sudah termasuk satu rakaat. Jadi bagi para imam, panjangkan rakaat pertama, apalagi kita tahu ada suara kereta, ada tunggu aja. Makanya agak panjang ayatnya di rakaat pertama dibanding rakaat kedua, atau panjangkan rukuknya. Jangan ngerjain makmum, begitu makmum mau nyampe, Allahu Akbar. Ngerjain makmum. Hah? Kemudian yusra'u lil imami ayatul rakaat al-ula disuruh dahilil taqdirat jamaah kama yustahabbu lahu bizaru min ahsabi man ahsabi dakilan wa huwa rakiun aw asna al-qudil akhir, sama yang saya terangkan. Wa an abiya, termasuk juga memanjangkan duduk terakhir. Gini, kita sudah tahiyat akhir nih. Ada jamaah lagi yang mau masuk. Udah mau salam tadi imam, tunggu. Walaupun hanya sekedar duduk kita salam, dia sudah dapat pahala salat
berjamaah. Tunggu sampai dia dulu. Itu berarti Nabi pun kalau hitung-hitungan musuh, tak busuknya Nabi kalau bahasa kita. Kenapa? Nabi tahu ada orang tergesa-gesa. Nabi tahu ada anak kecil menangis. Betul tak? Nabi tahu ada sekelebat bayangan laki-laki masuk saf. Padahal Nabi jadi imam tu. Berarti ngintip juga di waktu ruku kan? Enggak. Inilah makanya nanti dalam bahasan solat khusyuk kita buat satu bab nanti. Apa yang dimaksud khusyuk ini? Apakah fokus 100% tidak tahu yang lain? Kalau itu yang dianggap khusyuk, Nabi tidak khusyuk. Kenapa? Dia dengar kok semua. Dia lihat kondisi ulama. Tahu dia laki-laki masuk ke sab dalam keadaan dulu. Dan mana dia tahu? Berarti kan dia di belakang. Apa yang dimaksud khusyuk sebenarnya? Nanti akan kita bahas satu bab khusus. Dan memang Allah SWT wujubu wa an Abi Sa'id qala laqad kanat as-salatu tuqamu fa yashabu az-zahiru ila al-baqi fa yaqbilu hajatah summa yatawadda summa ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakatil ula mimma yatulaha. Ini pantas kita contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lagi lebih jelas dalilnya. Sudah mulai takbir pertama. Tiba-tiba seorang laki-laki mules perutnya. Dia lari keluar ke baki. Baki itu kalau sekarang kan kuburan ya. Dulunya toiletnya. Ternyata Nabi sengaja memanjangkan sholat dan menunggu laki-laki keluar dari toilet. Nabi tahu berarti? Tahu pula kawan ini buru-buru keluar karena kebelet. Dipanjangkan Nabi sehingga laki-laki tadi balik lagi ke saf, barulah Nabi ruku. Ini luar biasa. Jadi benar-benar sangat memperhatikan susah payahnya jemaah, dihargai oleh Rasulullah. Ini penting sekali. Wujubu mutabi'atul imam wa hurmata musabiqah. Wajib mengikuti, haram mendahului imam. Di hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala tahtalifu alaihi, fa iza kabbara fakabbiru, wa iza raka'a farka'u, wa iza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu, Allahumma rabbana lakal hamd, wa iza sajada fasjudu, wa iza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'u." Riwayat Sahih. Dua imam Bukhari dan Muslim. Dijadikan imam itu untuk diikuti kata Rasul. Jangan kau salahi imam itu. Kalau dia takbir, takbir kalian. Kalau dia ruku kalian. Kalau dia berkata sami Allahu liman hamidah, kalian cukup ucapkan Rabbana wa lakal hamd. Nah, ini di ayat ini dalilnya. Kalau sami Allahu liman hamidah kata imam, kita jangan lagi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Cukuplah Rabbana lakal hamd. Itu dia. Kalau kita berjamaah. Dan kalau dia sujud, sujudlah. Kalau dia sholatnya berdiri, berdiri. Kalau dia sholatnya duduk, duduk kalian. Tapi tak pantas pula seorang imam sholat dulu kalau masih ada imam lain yang sanggup berdiri. Tapi andai kata memang tak ada lagi yang sanggup jadi imam di situ, kawan dia pula lagi sakit, duduk dia sholatnya, makmum bagaimana? Ikut duduk, konsekuensi. Tapi dalam bab dikatakan bab fikih, bab imam, tidak pantas seorang imam memaksakan diri jadi imam sementara ada orang lain yang sanggup berdiri di situ dan bacaannya sama kualitasnya dengan imam atau minimal tidak jauh beda dengan imam. Harus tahu diri pula, jangan kotor. Tapi andai kata memang terjadi imamnya dulu, maka makmum pun ikut sholat. Ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yas'alu iza rafa'a ra'sahu wa lam yamar ayyahullahu ra'sahu ra'sahima ayyahullahu suratahu suratahima. Ini peringatan tegas, hendaklah kalian takut kalau mendahului imam, jangan-jangan Allah tukar kepalanya jadi kepala imam atau Allah rubah wajahnya jadi wajah imam. Bagi orang yang suka mengangkat kepala duluan daripada imam.
imam. Ini perhatikan. Silakan maju 2 orang relawan. Ini penting sekali. Silakan 2 orang. Kita kasih contoh. Kenapa selalu gerakan dulu baru takbir? Ini bahayanya. Kalau sempat ada yang dirubah Allah kepalanya jadi kepala himar, ini kan bahasa saja, ya kan? Nah, lihat ya. Allahu Akbar. Imam sebelum dia takbir dia dulukan gerakan. Padahal hukumnya sebenarnya takbir intikal atau takbir perubahan gerakan yang satu ke gerakan yang lain serempak. Yang sebenarnya begini kalau kita sholat sendiri atau saya tidak lagi jadi imam, begini yang sebenarnya. Allahu Akbar. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau saya jadi imam menghindari makmum jangan ikut sama dengan saya atau bahkan duluan, saya begini. Allahu Akbar. Baik. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup. Apa yang kelihatan di sini? Gerakan imam itu sengaja mendahului dari takbir intiqalnya. Itu yang benar. Kenapa? Takutnya makmum tak tahu. Begitu al, dia udah tegak. Kadang otomatis respon tubuh. Makanya bagi imam jangan serempakkan takbir intiqal dengan gerakan. Duluan gerakan baru takbir, supaya jangan terjadi makmum mendahului mengangkat kepala daripada imam. Maukah kalian atau tidakkah kalian takut Allah rubah wajah kalian dari wajah imam? Itu bagi orang yang mendahului imam. Hati-hati. Kadang tidak dengar, mungkin tak tahu macam mana. Imamnya pun tak mendahului gerakan, serempak dibuatnya. Terakhir orang ini kan otomatis kadang gerakan tubuh, respon tubuh. Begitu dengar out, udah tegak dia. Itu tidak salah. Walaupun tidak sampai membatalkan salat berjamaah, tidak sampai batal, cuma dicela. Terus intiqalul jamaah diwahidin ma'al imam. Qala ja'a Ibnu Abbas qala batta inna khalati Maimunah faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail fa kuntu usalli ma'a fa kuntu ayyasari fa akhadha bi ra'si fa aqamani ayyadini. Macam mana caranya kalau kita ikut imam sendiri? Nah, kalau laki-laki begini, kata Ibnu Abbas, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Maka berdirilah sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam-malam. Dia sholat malam. Aku pun ikut sholat, kata Ibnu Abbas. Aku berdiri di sebelah kirinya, maka Nabi mengambil tanganku menggeser ke sebelah kanan. Jadi kalau laki-laki jangan berdiri di sebelah kiri imam. Kalau itu sholat sendiri, kita berdiri di sebelah kanan. Itu laki-laki. Sempat digeser lagi. Ini boleh kan? Berhenti Nabi sholat? Tidak. Dia gerakkan tangannya menggeser Ibnu Abbas ke sebelah kanan. Boleh Pak, apalagi kita sedang ngajari anak. Boleh. Tidak membatalkan sholat. Kemudian kalau perempuan, dia di sebelah kiri. Kalau perempuan sebelah kiri, kalau laki-laki sebelah kanan. Jawaz intiqalul imam makmuman di hadis Sa'ibah an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba ila Bani Umar bin Auf liyaslaha bainahum fahanatis salatu faja'al mu'azzin ila Abi Bakar faqala atusalli bin nasi faqim qala na'am qala fasalla Abu Bakar faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu bis salati fatahbusu hatta waqafa bis shaff fa safaqa an-nas wa kana Abu Bakar la yaltafi bis salat falamma ahsara
iltafat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasar ilaihi Rasulullah an amkis makanak farafa Abu Bakar yadai fahamidallahu ala ma amaru bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zalik summa stakhara Abu Bakar hatta stawa bisab wa taqabbal Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla summa sarafa wa qala ya Abu Bakar ma mana'aka an tusabbita izama fa qala Abu Bakar maka nabi abi Muhammad ali sunni aksarun tasbih man nara usairun bisolati fal yusabbih fa innahu iza sabaha iltafat ilaihi wa innama tasbihu lin nisa. Nah, ini ceritanya panjang, banyak bukunya. Begini. Suatu saat Nabi tidak bisa mengimami jamaah karena ada urusan di satu kampung. Pergilah Nabi. Karena Nabi lagi tak ada, Abu Bakar lah yang jadi imam. Ternyata lagi sholat, tiba-tiba Nabi udah balik. Nabi udah balik. Sahabat di belakang ini, wah Nabi balik nih. Tapi kok Abu Bakar jadi imam nih? Gimana nih? Bertepuk tanganlah sahabat, memberi syarat kepada Abu Bakar supaya mundur. Abu Bakar tak ngerti apa maksudnya tepuk tangan sahabat ini. Dia lanjut saja, tepuk tangan lagi sahabat supaya Abu Bakar mundur. Maka ngintip-ngintiplah Abu Bakar. Ternyata ada Nabi. Maka Nabi pun mau mundur, Abu Bakar pun mau mundur. Rasul memberi syarat tangannya begini. Bungkus makanan, tetaplah kau teruskan aja. Itu maksud Nabi sebetulnya begitu. Teruskan, jangan mundur. Tapi itulah kelembutan hati Abu Bakar. Tetap juga dia mundur ke belakang pelan-pelan. Karena Abu Bakar sudah mundur, akhirnya Nabi pun maju, ganti supir, lagi berjalan. Ini dari ceritanya. Boleh itu? Menurut ini boleh. Karena yang datang Nabi. Kalau kita ini yang datang itu kita biasa, nggak usah ganti. Nggak usah ganti. Gara-gara datang ustaz, mundur imam, jangan. Ya, yang datang Nabi. Tapi itu boleh pertukaran imam dalam keadaan sholat. Maka nanti kalau terjadi batal imam mundur otomatis. Makanya benar ada tempat lari, jangan dikunci kalau lagi sholat. Kalau imamnya batal, ada tempat lari. Itu betul itu. Banyak masjid sekarang membuat tempat imam gak ada tempat lari. Yang benar harus ada tempat keluar. Gantikan langsung. Nah, diganti Nabi oleh Nabi, Abu Bakar mundur. Lalu sesudah sholat apa kata Rasulullah? Kenapa kalian tepuk tangan? Kata mereka memberitahu Abu Bakar, kalau engkau hadir ya Rasul. Kata Rasulullah, kalau laki-laki jangan tepuk tangan, kalian ucapkan subhanallah. Kalau perempuan barulah tepuk tangan. Tepuk tangan macam mana? Ini batin tangan kanan menepuk punggung tangan kiri, atau sebaliknya batin tangan kiri menepuk punggung tangan kanan. Ini yang benar. Bukan begini, apalagi tepuk pramuka batal. Jadi gini, boleh 3 kali. Gitu dia caranya. Ini hadis menunjukkan tata cara pergantian imam yang pertama, yang kedua menunjukkan cara menegur imam yang salah. Idrakul imam, man adrakal imam kabbara takbiratul ihram qa'iman wa dakhala ma'ahu al-halam allati alaiha. Wa la yu'tamal bi rakatin hatta yudraka ruku'a sawa'an adraka ruku'a bi tamamihi ma'al imam aw anhana wa salat yadahu ila rukbatihi qabla raf'il imam fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jitum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'duha shay'an wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah rawahu Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah. Kapan terakhir seorang makmum itu dikatakan dia ikut 1 rakaat? Apabila dia masuk ke barisan jamaah, imam sedang ruku, maka dia langsung ruku walaupun hanya sekedar tangan memegang lutut. Iya. Walaupun sekedar tangan memegang lutut, tiba-tiba imam sami'allahu liman hamidah, dia sudah dihitung 1 rakaat. Kalau kalian masuk barisan kata Rasul, imam sedang sujud, sujud kalian, jangan tunggu dia bangkit. Sujud. Tapi
sesuatu apapun, artinya tidak dihitung satu rakaat. Tapi sujud, bahkan tahiyat akhir, ikut tahiyat akhir. Nah kadang ada orang memilih, bukan tak salah, tapi dia tidak dapat afdol. Boleh juga ya, alat tanggung kan. Apalagi yang kita temui lagi tahiyat awal, kan lama pula kan. Berdiri dia nunggu, boleh itu. Tapi lebih bagus dia ikut langsung. Walaupun tadi, itu yang maksudnya. Khusus to'am. Ini kalau sudah datang makanan. Kalau sudah datang makanan, Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum ala ta'ami fala ya'jal hatta yaqdi hajatah minhu wa in uqimatis shalah." Kalau sudah dihidangkan makanan di hadapan kalian, jangan buru-buru salat sampai kalian tunaikan hajat untuk makan, barulah dirikan salat. Riwayat Bukhari. Jelas itu Pak. Kalau mau sholat saja Pak, udah dihidangkan makanan, entar dulu sholat, makan dulu, apalagi drama ya. Jadi yang benar ini, tolong perhatikan Pak, pengurus masjid kalau buka puasa Ramadan. Nih, banyak yang zalim nih. Orang baru makan risol aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cemana nggak bisa risolnya? Yang benar, azanlah awal waktu. Betul, lambatkan iqamatnya. Hadisnya jelas, kalau sudah ada makanan, nanti dulu sholat, selesaikan dulu makan. Itu jelas. Ini enggak, bukaan banyak. Yang keras-keras pula bukaan, yang buka orang tua. Begitu azan langsung komat kawan. Itu salah. Jadi yang benar, makan dulu baru sholat. Tapi ingat untuk maghrib jangan banyak makannya. Kemudian mudafiatul akhbasai. Fa'an Aisyah qalat sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bi hadratil ta'am wa la huwa yudafiul akhbasai. Tidak ada salat bagi orang yang dihidangkan makanan, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan buang air besar dan buang air kecil. Riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Jadi kalau kita sudah terhidang makanan, kita makan dulu. Kata orang gini, lebih bagus mana makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Ayo, bagus mana ya? Makan mikirin sholat daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis. Itu baik. Dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air kecil air besar. Maksudnya apa? Batalkan Pak sholatnya. Kalau udah mulus dulu, batalkan sholat. Tapi ya kadang tuh sayang, udah di akhir-akhir, tahiyat akhir, dikit lagi udah di ujung, alah batuk dikit lewat lah. Ini bahaya. Itu boleh lah, boleh kita pertahankan. Ambil rukunnya saja. Makanya kita pisahkan mana rukun, mana sunnah. Kalau rukunnya tahiyat itu hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sholawat satu kali langsung salam. Nah, itu dia. Kalau dalam kondisi seperti itu, ambil rukunnya saja. Kalau sujud pun rukunnya apa? Sujudnya saja, baca tasbih cukup satu kali, tidak mesti 3 kali. Nah, kalau sudah begitu bolehlah kita pertimbangkan rakaat terakhir. Tapi masih di tengah, belum mulai, batalkan sholat yang benar. Baik jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hidangan sudah ada di depan kita, mari kita santap bersama sambil kalau ada yang mau bertanya kita silakan. Ya, tamunya dia juga kepentingannya ya. Kalau tamu biasa kita tunda dulu, nanti kita bicara. Kalau penting kali urusan manusia kita makan. Tamu dalam arti kata apa urusan? Penting kali, mendesak kali. Tamu ke depan pintu, pak apa
sholat dulu, nggak boleh. Sholat boleh ditunda demi hajat orang Pak. Silakan mulai. Saya yuk kita menunjukkan imam amin. Amin. Ya. Pernah menunjukkan imam berapa? Fatihahnya amin. Amin imam duluan. Ya. Berpindah dulu. Oh iya betul, ada hadisnya. Malaikat mengaminkan aminnya makmum yang serempak dengan imam. Jadi yang benar, makmum juga jangan mendahului aminnya imam. Ini banyak juga ini. Tapi kadang imam juga yang kasih peluang. Walaupun seakan-akan kasih peluang karena dia nggak langsung sambung dengan amin. Ya salahnya imam juga. Apalagi ada anak-anak belum selesai doa juga amin kawan. Iya. Jadi yang benar itu serempak bukan imam. Serempak aminnya imam dengan aminnya makmum, maka malaikat akan mengaminkan aminnya imam dan makmum yang selamat. Kalau sholat berjamaah dengan berdua atau dua orang, itu kalau laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Kalau laki-laki kan mungkin hanya berselisih sedikit aja sapnya garisnya. Kalau dengan perempuan gimana Pak Ustaz? Apa jauh? Pas satuan. Ya. Jadi kalau kita laki-laki dengan laki-laki, jaraknya itu jengkal aja, atau sebatas kaki dengan kaki. Tapi kalau perempuan jauh, satu kali sah. Dan Ustaz, masbuk Pak Ustaz, artinya masbuknya pun udah selesai orang sholat, kemudian ada yang masih tertinggal beberapa rakaat misalnya, kemudian biasanya kan di pinggir-pinggir kita mau ngambil apa di sebelah kanan udah nggak mungkin mepet dengan dinding. Mau ngikut dia lagi? Ya? Mau ngikut yang tertinggal tadi? Yang ketinggalan tadi. Oh iya. Apakah kita boleh mengambil sebelah kiri? Ya itu darurat lah. Kalau memang tak bisa, boleh kita di belakang. Jangan kiri. Jangan di kiri, di belakang. Ya belakang. Jangan di kiri. Jangan ambil posisi perempuan. Dan itu isyarat mengatakan kita jadi makmum itu sebenarnya tak ada yang begini dari main tepuk. Kita kan sering gitu ya. Kalau kita mau menjadikan dia imam kita tepuk. Sebenarnya tak ada dalil itu tepukan. Cuma karena dikhawatirkan dia tak tahu. Sebenarnya kalau kita ambil posisi berdekatan dengan dia lalu kita kencangkan takbir, dia pasti tahu. Tak perlu main tepuk. Takutnya latah dia. Batal sholat ya kan. Tapi kalau posisi tadi kita di belakang, karena tadi dia dekat dinding, terpaksa di belakang, kasihlah isyarat. Ya salah satunya dengan tepuk. Ada juga bilang kalau kita lagi sholat sunnah di tepuk kawan, kasih isyarat dengan kiri. Saya lagi sunnah. Gak ada itu. Boleh walaupun kita sholat sunnah diikuti orang sholat wajib boleh. Jadi jangan dilarang. Yang dia ikuti bukan wajib sunnahnya, tapi gerakannya. Jadi tak salah kita lagi sholat sunnah, datang dari belakang dia tepuk. Udah lanjut aja. Dia ikut jamaah gerakan. Sedangkan niat masih kita sunnah dia ambil di belakang. Dan tepuk tidak wajib. Silakan ya. Dan nanti makan dulu. Sesuai hadis tadi.
masalah gerakan dengan takbir tadi, duluan gerakan dari takbir kalau imam. Tapi saya perhatikan banyaknya jemaah mungkin terlihat imam tadi belum mengucapkan takbir, lihat imam udah bergerak, dia ikut bergerak. Ini orang gerak-gerak cepat nih Pak Ustaz. Iya. Itu gimana pula Pak Ustaz? Main cepat-cepatannya. Cepat-cepatan. Jadi selama dia tidak mendahului sah, selama dia tidak mendahului walaupun belum takbir tetap sah. Tapi karena dia khawatir dan didahului, makanya tadi duluan gerakan baru takbir. Banyak orang-orang kita itu dia ada ketinggalan satu rakaat
imam salah, dia pun ikut salah. Karena kalau menurut dia ada Oh, ikut salam dan nggak ditambahkan. iya. Kita nggak tahu sama-sama masuk kita nih antara mereka dapat tapi banyak tadi ya. Saya menemukan itu agak sering juga. Sering ya Pak Ustaz. Ternyata memang Iya, dia kalau kami naik lagi tambah rekan itu dia ternyata banyak yang nggak tahu. iya, itu satu dia malah terus apa udah ada tapi karena awak monitor ya nanti pandai-pandai pun ada pada gitu ya. Malah saya temukan ada orang terlambat sholat, dikejarnya. Jadi yang sujud tadi dikejarnya. Iya. Kita baca Al-Fatihah, kita rukuk, kita tapi dicepatkannya. Iya, iya. Jadi bukan tapi dikejar. Banyak itu, tapi dia sempat bersujud, tapi nggak apa jadi imam salah dia pun sama. Itulah fenomena. Tapi syukur dia mau sholat ya. Dia bisa salah. Banyak saya jumpa itu dia. Jelas itu sudah masuk dalam cara beberapa Saya waktu masih muda di daerah Kapil Dayak di pedalaman di Papua. bukan Dayak yang jadi musolanya itu dari kali kemarin nanti jelaskan ada malamnya pula sholat Jumat orangnya cuma 12 jadi kebetulan nggak datang ke Jumat. Saya waktu itu yang tak bisanya doanya aja kan bawa buku kan itu sama dengan doa-doa. Ya nanti kita akan adakan bab khusus Jumat ya. Khusus Jumat. Jadi saya 2 kali itu kan kalau nggak bubar lah. Termasuk nanti masalah bilangan 3, 12, 10 atau 40 itu kita Karena ada 2 pendapat ya. 2 pendapat sah. Tidak apa. Jadi bilangan 40 itu pendapat yang paling banyak itu dari Imam Syafi'iyah atau dari Mazhab Syafi'iyah. Pernah ditolak di Sumatera Selatan di PT Perawat. Orang apa muslim nggak datang, nggak ada yang berani terbang. Misalkan sangat menyukai Pak Ustaz. Ada bukunya nggak betul Pak? Ada bakat. Sabar kan dikatakan. Ya, karena agak buletar-buletar. 30 pertama buletar. Nervous lah ya. Betul-betul benar. Orang tua ini Pak. Di situ pasti banyak juga orang-orang yang berpendidikan. Buletar. Kalau tidak yang tadi nggak buletar. Berarti Bapak sudah menyelamatkan ratusan orang. Lalu benar kita Bapak serokan hilir Pak. Kan masih seperti tahun 85. Iya. Di situ juga, waduh, ujian itu karena pernah dulu karena di sini, saya ke Karai. Begitu banyak penuh di pintu kota, nggak ada yang jadi imam bubar Pak. Di sini Pak. Ya, saya waktu itu masih muda kaki, udah 30. Kejadian juga ya. Ya bubar Pak. Itu ada gubernur PTP Pak. Yang saya temukan beberapa masjid bahkan jamaahnya banyak, habis sholat Jumat komat lagi. Jamaahnya banyak, ratusan. Jadi saya pikir apa yang kurang yang 40 lebih. Mungkin dia nggak cocok sama imam biasa. Komat lagi, sholat zuhur lagi. Sekitar orang tua-tua ini berubah-ubah pakai peci-peci yang lancip-lancip. Habis saya tanya, rupanya gini Ustaz. Oh dia nggak bilang Ustaz, dia nggak tahu saya. Gini Pak, kami di sini memang ratusan, tapi ini anak kos semua ini. Nyewa ini semua. Jadi yang mungkin ini hanya kami berapa orang ini. Jadi itu salah satu pendapat juga bahwa lingkungan itu bukan dari jamaah saja, status jamaah itu macam mana. Ya, nanti kita adakan bab khusus tersendiri tentang lebih luas nanti pembahasan. Nah baik, kita akhiri dengan doa. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma alimna rusdana wa a'inna min syarri nafsina. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.